Kita akan masuk ke pembahasan mengenai order block, teman-teman. Ya, jadi order block dalam smart money concept. Jadi order block itu area terakhir di mana institusi besar, bank atau hedge fund itu melakukan transaksi. Nah, pengertian mengenai order block. Jadi definisi order block adalah area terakhir di mana institusi besar, bank, hedge fund melakukan transaksi besar sebelum harga bergerak signifikan. Fungsi menjadi zona potensial pembalikan atau kelanjutan harga. Tipe bullish OB terbentuk sebelum harga naik, bearish OB terbentuk sebelum harga naik. Jadi ini ya, ini order block, ini order block. Nah, ini nanti ada beberapa syarat penting mengenai order block ya. Jadi order block nggak bisa kita makan mentah-mentah juga. Jadi ada beberapa syarat-syarat untuk order block ini menjadi valid, teman-teman ya. Next, ciri-ciri order block yang valid. Break of structure, ya BOS, harga harus menembus struktur sebelumnya setelah OB terbentuk. Nah, setelah itu volume tertinggi. Biasanya diiringi dengan lonjakan volume yang sangat signifikan. Candle terakhir, OB umumnya adalah candle terakhir yang berlawanan dengan arah pergerakan besar. Nah, reaksi harga cenderung kembali retest ke area OB sebelum melanjutkan trennya. Nah, contoh di sini ya, valid OB itu di sini ya, ketika ada area gap kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi di sini ketika ada gap di sini, nah di bawah gap itu adalah area order blocknya. Jadi price dia tutup gap plus swap order block, setelah itu market naik. Nah, ini contoh order block yang nggak valid, yaitu nggak ada gap seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada gap, order block ini dinyatakan tidak valid, teman-teman. Jadi kita akan contohkan. Nah, ini contoh bullish order block ya, BOS nih. Setelah ada BOS di sini ada gap, setelah ada gap di sini ada demand ya, ada demand. Nah, demand inilah yang disebut order block ya. Jadi order block sama demand sama nggak? Jawabannya sama, cuman ada beberapa ciri khusus mengenai order block gitu ya. Habis itu di bearish order block. Nah, bearish order block sama area supply ya, di sini ya, area supply yang dimana harus udah ada BOS. Setelah ada BOS di sini ada fair value gap. Nah, berarti fair value gap harus di respect. Setelah itu dia akan ambil zona order blocknya. Setelah itu baru market mantul. Nah, ini cara entry menggunakan OB. Nah, teman-teman bisa tandain OB di time frame besar H4 daily, H1 juga bisa kalau di gold ya, M15 dan lain-lain itu valid semua. Tunggu retest, jangan entry saat break, tunggu harga kembali ke OB. Nah, jadi ketika udah ngebentuk BOS seperti ini ya, di sini kan ada BOS, satu price di bawah, di atas BOS ini ada fair value gap, di sini FVG respect, dan ini adalah area order block kita. Nah, jadi di order block inilah kita entry-nya. Kita carikan contohnya. Nah, OB dan liquidity. OB sering berada di area likuiditas stop loss trader retail. Institusi memanfaatkan retest OB untuk mengumpulkan posisi buy and sell sebelum pergerakan besar. Makanya kenapa kita belajar mengenai wick bertemu wick bertemu body, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau wicknya sejajar berarti itu bisa dinyatakan OB valid juga gitu ya. Jadi ketika ada wicknya berarti ada area ini bisa jadi patokan, jadi OB valid seperti itu. Kalau nggak ada wicknya agak rentan dia swap seperti itu, OB-nya bisa gagal. Kesalahan umum menganggap semua candle terakhir adalah OB, padahal syarat untuk menjadi OB yaitu ada area fair value gap ya, ada fair value gap, setelah itu baru di bawahnya ada demand, disitulah baru disebut order block. Syaratnya harus ada BOS dulu ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini invalid. Kenapa invalid? Karena teman-teman perhatiin di sini tidak ada fair value gap-nya dan tidak ada BOS seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai penjelasan singkat mengenai order block ini? Kalau nggak ada, kita akan move ke chart. Sebelumnya udah ada yang paham mengenai order block? Ada yang udah paham mengenai order block? Mas Aldi, kadang kita sering ke Gojek waktu OB itu Mas. Oke, ke Gojek di OB ya. Oke, kita bakal praktekin langsung ke real chartnya ya. Jadi kan kalau kita teori, teori mah gampang, doang, di prakteknya yang susah. Bener? Bener gak? Bener ya?
Kadang market sudah valid, candle ambil apa itu order order block yang liquidity grab itu mas, ambil Oke. bawah. Ambil bawah ya. Oke. Kita akan contohkan. Nah, ini market konsolidasi sih harusnya agak susah. Nah, kita akan contohkan di mana ya? Oke lah, harusnya ini nggak masalah sih harusnya ini masih bisa dinyatakan, tapi ini kurang valid ya jadi OB. Kenapa ini valid kurang valid jadi OB? Karena di sini ini ada gap, emang benar ada gap. Ini kan gap nih teman-teman ya, ini kan gap besar, dan di sini lihat nih di main ini nih. Nah, kebanyakan orang-orang akan menaruh stop loss seperti ini nih. Dia orang akan buy limit seperti ini di sini. Sorry, di sini. Stop loss di sini. Nah, kesalahan umum para trader kan seperti ini nih. Diambil stop loss dulu baru market naik. Nah, cuman kalau teman-teman belajar liquidity yang kemarin itu kan ada beberapa rumus liquidity. Oke? Ada beberapa rumus liquidity. Jadi kalau teman-teman bisa manfaatin rumus-rumus liquidity itu, teman-teman pasti akan dapat yang lebih valid lagi lah. Oke, kita akan contohkan di struktur market internal ya. Nggak apa-apa ya, pakai internal nggak apa-apa teman-teman. Aman nggak kira-kira kalau pakai internal kita? Aman lah ya. Ada yang scalper juga atau semua full intraday? Full intraday nih, jangan-jangan nih teman-teman. Kalau full intraday kita pakai time frame 1 jam aja. Mas, pakai time frame kecil Itu aja, mas, Mas. Oke, Pakai time frame kecil aja, Mas. Oke, kita contohin pakai time frame besar dulu, habis itu kita pakai time frame kecil ya. Jadi biar teman-teman ada kan ada yang scalper, ada yang intraday juga. Jadi kita praktekkan di dua ini ya, dua time frame ya. Jadi ada time frame kecil dan time frame besar. Ini kita akan contohkan. Nah, oke. Kita akan coba lihat dulu MSS. Oke. Di sini nih. Contohnya di sini. Nih. Price di sini teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman perhatiin. Ini kan price ngebentuk namanya market structure shift. Oke. Market structure udah tamat semua ya. Sorry. Oke, kita tunggu azan Isya dulu ya. Nanti setelah azan Isya kita sambung ya. Oke. Habis azan Isya kita sambung lagi ya sebentar ya. Kita azan Isya dulu. Oke. Baik. Biar nggak ganggu juga. Jadi syarat pertamanya itu ada apa? MSS. Ya. Setelah MSS ada apa di bawahnya? Ini teman-teman bebas ya. Bisa bisa bilang ini fair value gap ataupun disebut gap juga boleh. Dimana ada ketidakseimbangan harga di sini ya. Di ini sampai sini ini kosong. Nah, ini yang disebut fair value gap atau imbalance atau ini boleh. Nah, jadi OB-nya berarti di mana? Ketika teman-teman lihat di sini ada fair value gap. Kan di sini MSS, betul ya? Nah, berarti di sini adalah letak OB-nya. Nah, di mana? Di area supply ini. Nah, jadi di sini. Oke, seperti ini ya. Cukup jelas nggak, teman-teman? Jelas, Mas, jelas. Oke. Jadi di sini OB ini adalah letak order teman-teman, sell, stop loss teman-teman ada di atas OB-nya di sini. Nah, kenapa kita taruh di atas OB? Ada yang tahu jawabannya? Karena di OB itu ada wick yang bisa jadi di situ adalah letak area sell side liquidity di situ ya. Sorry, buy side liquidity. Nah, take profit teman-teman bisa ambil di sini, teman-teman perhatiin di area support terdekatnya ya. So, di sini teman-teman bisa ambil di sini. Nah, ini win rate teman-teman dengan SL 70 pip dan take profit 360 pip. Nah, trading yang benar itu bukan ngambil aku SL 20 pip, take profit 100 pip. Enggak juga. Tergantung skenario marketnya. Jadi apa kondisi marketnya? Nah, TP juga sama. TP teman-teman lihat harus realistis. Oke, misal di sini teman-teman ambil support ini. Ya. Karena ini adalah ekspektasi teman-teman menjadi liquidity swap. Nah, kenapa ini liquidity swap? Kemarin yang belajar liquidity, ayo boleh. Kenapa ini disebut liquidity swap? Kenapa? Karena di sini
Week bertemu week. kosong. Nah di sini ininya kosong, Kosong, berarti Bang. ini liquidity swap. Oke ya, jadi skenario seperti itu. MSS, order block, BM. Nah kita akan cari lagi. Biasanya di trend bullish. Sebentar. Ini koneksi internetnya agak kurang oke nih, kurang mantap nih koneksi internetnya. Sebentar ya. Ini BOS change of character, ya ada change of character. Cuma di sini, nah nih teman-teman perhatiin, ini kan change of character ya. Di sini dia change of character. Nah cuma teman-teman perhatiin, syaratnya tadi kan ada apa? Fair value gap. Oke ya, ada fair value gap. Di sini nggak ada fair value gap. Berarti ini bukan OB valid. Oke. Kenapa ini bukan OB valid? Ada yang bisa jawab? Kenapa ini bukan OB valid? Karena tidak memenuhi syaratnya. Tidak ada order block. Oke. Sekarang kita akan coba lihat di sini. Ini kan change of character. Sorry. Nah, ini change of character kan. Kita perhatiin nih. Oke. Di sini fair value gap, di sini ada demand ya. Nah, VG akan diambil dari makan. Oke, ini nggak valid lagi nih. Coba kita cari. Ini BOS. Ini BOS ini valid nggak? Coba teman-teman. BOS ini valid nggak? Ada yang bisa jawab? Valid. Valid. Kenapa BOS ini bisa valid? Karena kenaikannya signifikan. Oke ya. Nah, kenaikan signifikan. Ini BOS. Nah, setelah BOS, high-nya mana high-nya? Coba ada yang bisa jawab high-nya mana? High-nya ada di mana? High-nya masih ada di sini. Apakah ini disebut BOS valid, teman-teman? Apakah ini BOS valid? Tidak, karena kenaikan candlenya hanya satu ini ya, dan tidak ada kenaikan lagi ya. Jadi ini bukan disebut BOS yang valid, gitu ya. Ini bukan BOS valid. Jadi kita harus mencari lagi nih BOS validnya di mana. Oh, ini BOS valid di sini. Oke, ketika kita udah ketemu, oh ini BOS valid, berarti kita lihat swing low-nya ada di mana. Swing low-nya. Yuk. Ini syaratnya tadi kan ada nih. Syaratnya apa? Fair value gap. Oke, ini FVG. Nah, setelah ada FVG, ada apa lagi di bawahnya? Ada di demand. Berarti order block ada di mana? Di sini, teman-teman ya. Jadi ini order blocknya. Nah, bisa ambil di sini. Ini area order block. Kenapa? Karena syaratnya udah terpenuhi, BOS, dan di sini FVG. Berarti kita bisa ambil order di sini. Nah, coba dari teman-teman, kenapa kita order di bawah ini? Kenapa nggak kita ambil full OB seperti ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ada liquidity, Bang. Betul, kita ambil liquidity-nya di sini. Nah, berarti price ini ada potensi kemana? Ke sini. Tapi apakah kita boleh ambil sell kalau kita seorang intraday ataupun swing trade? Boleh nggak? Kita ambil sell. Kalau teman-teman tipe swing, berarti teman-teman di sini nggak boleh konfirmasi, Bang. entry. Kita hanya pending order di sini. TP ada di swing high di sini. Nah, stop loss di bawah order block di sini 40 pip. Nah, target ada di swing high ini. Ini TP 1. Kenyang guys, 600 pip guys. TP 1. TP max ada di mana? TP max ada di sini. Gitu ya. Ini berarti TP max-nya itu ada di 1100 pip. TP1 ada di 600 pip. Dengan stop loss 40 pip,
Worth it atau enggak setupnya? Worth it. Cuman Worth it banget. Hazard, Bang. Hazard. Nah, cuman biasanya para trader nggak sabar. Mereka orang akan melakukan eksekusinya seperti itu. Cuman kalau aku sendiri, aku dengan kesadaran penuh, ya, dengan kesadaran penuh, aku akan swing buy di 323, teman-teman. Di sini aku akan melakukan swing buy seperti itu. Oke, ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut? Ikut dong. Ini aku pasang buy limit ya. 3323 3323.55. Stop loss 40 pip 3319. Nah, 3319 take profit ada di berapa nih? 3439. Oke. Sini kita masuk buy limit kita, guys. Nah, kenapa Bro Aldi nggak ngambil zona di atas ini, Bro Aldi? Kenapa Bro Aldi nggak buy instan gitu kan? Karena di sini ini tadi ada fair value gap dan di sini ada di demand OB. Jadi kita ambil order block ini untuk kita ambil swing seperti itu, teman-teman. Nah, ada pertanyaan dari sini mengenai order block. Syaratnya satu, dia bisa jadi change of character ataupun BOS. Setelah itu syarat kedua ada fair value gap atau imbalance ya, bebas teman-teman mau nyebutnya apa. Itu doang syaratnya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan mengenai order block. Oke, teman-teman, cukup jelas nggak cara menentukan order blocknya? Nandain FEG itu gimana, Mas? Oke, fair value gap atau OB itu sama. FVG ataupun gap itu sama. Syaratnya apa? Syaratnya ada candle yang sumbunya tidak bertemuan, misalnya gitu. Nah, di sini ada kosong. Nah, di sini ada kosong atau yang sering disebut gap. Ya, ada kekosongan candle atau yang sering disebut gap, teman-teman. Nah, biasanya di bawah gap ini ada namanya order block. Gitu. Contohnya mana? Contoh di sini. Ini kan kosong nih candlenya nih. Kan nggak bertemuan nih antara sumbu dengan sumbu. Nah, yang bukan OB seperti apa nih, teman-teman perhatiin. Ketika sumbu ini kan bertemu nih. Nah, berarti ini bukan OB. OB ketika ini sumbu ini tidak bertemu sumbu bawah ini. Nah, ini yang disebut yang disebut imbalance atau fair value gap atau FVG. Jadi ini FVG zone. Nah, FVG zona. Nah, ini baru yang disebut OB zona. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kejawab, Mas? Kejawab ya? Simpel. Jawab, makasih. Sama-sama. Jadi untuk menandakan VFG itu sangat Mas, mudah ya. Oke. kenapa nunggu swing buy Mas ya? Nggak swing sell untuk sekarang? Alasannya Mas? Oke. Kenapa sekarang ini kita nggak ambil sell dulu gitu kan? Kenapa kita ambil buy? Karena kita follow struktur market change of character yang ini, Mas. Nah, berarti ini hanya retest. Ini juga bisa jadi manipulasi adanya swap seperti ini. Nah, gitu. Masih ada manipulasi. Nah, cuman kalau teman-teman, Mas Aldi aku mau entry sell. Gimana cara dapatnya? Berarti kan teman-teman lihat di sini ada apa namanya? Zona apa ini? Internal BOS. Nah, kalau internal BOS berarti MSS-nya ada di sini. Nah, jika price dia swap sini, oke, pullback, baru kalian boleh entry. Nah, baru buy.
Nah, tapi kalau belum ada MSS berarti nggak boleh entry. Gitu, teman-teman. Atau misal di sini aja lah, di sini lah, teman-teman di sini udah drop kayak gini nih. Ini udah swap liquidity ini. Dia drop kayak gini, pullback, kalian mau entry boleh. Mau entry boleh. Mas, mau nanya nih, apakah fair value gap itu harus selalu ketutup, Mas? Apa dia bakal langsung lanjut terbang gitu? Oke, pertanyaan bagus. Apakah FVG harus ditutup? Jawabannya ada dua potensi, ada dua kemungkinan. Jika tidak ada news yang high impact ataupun tidak ada fundamental secara high impact ya, nah itu biasanya harus diambil dulu karena di bawah FVG itu ada order block. Nah di situ para institusi besar atau liquidity ini dia orang ini order ninggalin jejaknya di situ. Jadi sebagai kita retail, untuk kita mencari safety-nya kita harus tunggu zona itu di respect. Nah tapi ada tapinya nih, jika setelah terjadi BOS ini FVG ini nggak di respect, misalnya dia terbang kayak gini, kalau dia terbang gini ya, nah habis itu dia pullback kayak gini, setelah itu dia naik lagi. Nah ini kan berarti jadi BOS, new BOS, betul kan? Jadi new BOS. Nah ketika udah ada new BOS seperti ini, berarti FVG di bawah ini nggak wajib diambil. Nah makanya tadi kenapa ada pertanyaan kenapa nggak kita ambil sell sekarang swing, kenapa kita harus nunggu buy? Karena kita follow struktur marketnya gitu. Nah ini contoh lagi nih teman-teman, ini ada contoh lagi ya, waktu news apa sih, non farm payroll, masih ingat news non farm payroll? Masih ingat news non farm payroll? Masih ingat di sini? Ingat. Ini, nah ini ya, Ingat. oke. Apakah di sini akan di swap, area fair value gap ini akan di swap nggak? Coba, FVG ini akan di swap nggak? 1, 2, 3. Nggak lah mas, udah. Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini sudah ngebentuk chain of character internal. Ini kan chain of character eksternal. Chain of character eksternalnya kan ada di sini, betul? Nah ini swing high. Nah, sebentar. Nah ini swing high teman-teman. Nah ini swing high. Nah di sini udah ada chain of character internal lagi, gitu kan? Ini kan MSS. Nah di sini chain of character internal, BOS. Setelah itu berarti di sini market hanya butuh respect ini down. Nah untuk dia swap swing high. Nah di sini perhatiin ada 3 candle. Kalau ada 3 candle bullish berarti ini sudah terpenuhi syarat menjadi BOS. Baru teman-teman cari OB berikutnya. Oke? Terjawab mas? Jadi Iya mas, terjawab. FVG yang nggak harus diambil itu FVG yang apa tadi syaratnya? Kalau udah ada new BOS. Kalau belum ada new BOS berarti FVG itu wajib diambil. Ataupun new change of character. Oke? Mantap? Mantap gak nih? Mas. Oke lah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dari sini mengenai order block? Oke ada. Oke. Mas, aku mau nanya dong. Boleh. Bentar kak ya, aku ambil rokok dulu boleh? Aku ambil rokok dulu sambil ngobrol-ngobrol, oke? Mantap? Oke. Oke. Iya. Wait. Jadi biar makin memanas nih pikiran kita nih. Oke kak, boleh. Let's go. Mari ditanyakan. Oke. Oke. Nah, aku kan pemula ya. Aku mau nanya,
Boleh, boleh. Kalau untuk itu yang bagaimana sih gitu. Oke, sorry. Boleh diulang Kak? Soalnya putus-putus suara. Untuk kita penentuan garis, oh ini MSS, Mm-mm. oh ini bos gitu. Oke. Oke. Jadi untuk kita bisa, oke, aku matiin dulu ya ini ya.